Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Amelia dari kelas IF 106 PJJ S1 Informatika Universitas Siber Asia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kedua mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, di tugas ini saya memilih opsi pertama, yaitu video simulasi dengan Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian komputer. Yang pertama ada motherboard. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot RAM, FGA port, USB port, dan lainnya. Mengenai fungsinya, motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selanjutnya ada prosesor atau CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Misalkan saja, ketika menekan Alt dan F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang dibuka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus diketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Lalu selanjutnya ada heatsink. Heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas pada umumnya, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Lalu ada RAM, Random Access Memory, salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi, RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Spesifikasi RAM yang umum digunakan adalah RAM DDR3, walaupun sebenarnya telah ada RAM DDR4, namun masih jarang ditemukan. Dan ada hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Jadi ketika mematikan komputer, data yang telah disimpan sebelumnya akan dapat diakses ketika telah menyalakan komputer. Kecuali jika menghapus data secara manual atau terkena virus. Jika pernah mendengar istilah partisi, maka hard disk yang dapat dipartisi. Pengertian partisi di sini adalah Anda dapat membagi penyimpanan yang dimiliki hard disk ke dalam beberapa bagian yang dikehendaki. Biasanya hard disk dipartisi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpanan data-data pribadi dan penyimpanan data operating system. Lalu ada power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya.
Mengenai fungsinya, power supply bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Optical drive merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bersifat eksternal. Artinya, meskipun perangkat ini tidak dipasang pun, komputer akan tetap bisa berjalan. Fungsi dari optical drive adalah untuk membaca data yang berupa CD atau DVD. Lalu ada VGA card atau Virtual Graphic Array, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. Penggunaan VGA lebih mengarah kepada hal yang berhubungan dengan grafis, seperti desain 3D ataupun gaming. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Dengan begitu, komputer yang tidak memiliki VGA biasanya tampilan layar menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Kini telah banyak perusahaan yang menghasilkan VGA card, diantaranya Nvidia, 3DFX, S3, ATI Matrox, dan yang lainnya. Lalu ada LAN card, sering disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card. Ethernet card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN, misalnya jaringan komputer pada suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot PCI yang terdapat di motherboard. Saat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi LAN card memiliki dua jenis utama, yaitu LAN card kabel dan LAN card wireless. Lalu ada baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Merupakan sebuah baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Bentuknya seperti baterai jam tangan, hanya saja bentuknya lebih besar. Lalu ada BIOS atau Basic Input Output System, merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Lalu ada input-output ports. Bagian ini biasanya dapat kita gunakan dari luar casing. Merupakan kumpulan port sebagai input maupun output data komputer, terdiri dari USB, LAN, VGA, serial atau PS2. Lalu ada power connector. Konektor ini tidak kalah penting dari yang lainnya. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik, biasanya berjumlah 20-24 pin. Lalu ada slot IDE dan slot SATA. Kedua slot ini berbeda bentuknya tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk penghubung hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Ciri fisik dan slot IDE adalah bentuknya yang agak memanjang menyesuaikan dengan kondisi fisik kabel data IDE, sedangkan untuk slot SATA bentuk fisiknya lebih kecil dan tidak terlalu memakan tempat karena kabel data SATA juga bentuknya relatif kecil. Lalu ada slot PCI dan PCI Express X1. Slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam periperal tambahan. PCI Express yang di sini berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya karena yang pada bagian ini bentuknya lebih kecil. PCI Express ada dua macam, yaitu PCI Express X16 untuk VGA card dan PCI Express X1 untuk periperal tambahan. Slot PCI ini biasanya tersedia lebih dari satu slot karena untuk mengantisipasi banyaknya periperal tambahan yang terpasang nantinya. Lalu ada soket prosesor atau CPU soket, mana prosesor dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink fan. Karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja.
Lalu ada slot memori. Secara fisik bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM pada umumnya. Posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot. Disinilah RAM dipasang. Setiap jenis RAM DDR, DDR2, DDR3 memiliki jenis slotnya tersendiri, jadi jangan sembarangan membeli RAM. Harus sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard. Lalu ada konektor power, adalah pin colokan yang menyambungkan motherboard dengan power supply atau biasa disebut PSU yang ada pada casing sebuah komputer. Lalu North Bridge adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memory controller hub. North Bridge terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, serta slot AGP. Ada kipas. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan komputer selama komputer sedang digunakan. South Bridge terhubung dengan antarmuka, IDE primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI, dan BIOS. Lalu yang terakhir ada casing. Ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simulasi Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Jadi di sini ada 3 mode, ada Learn, ada Test, dan ada Explore. Karena mungkin Cisco IT-nya ini sedang bermasalah, jadi ini tidak bisa simulasikan atau dipasangkan. Jadi saya akan menjelaskan saja cara memasangnya atau merakitnya, yaitu yang pertama ada power supply. Jadi ini power supply, kita sesuaikan, lalu kita baut dengan power supply screws. Setelah itu memasang motherboard, yaitu ada RAM 1-nya dan RAM 2. Di sini dilepas dulu. Jadi, yang pertama kita pasangkan RAM 1, setelah itu RAM 2, setelah itu CPU. Nah, kita kaitkan, lalu kita beri thermal compound. Nah, setelah itu baru heatsinknya. Nah, ini tidak bisa dipasang ya. Setelah itu baru di motherboard, lalu kita screws atau baut. Nah, setelah itu di adapter cards ada NIC, ada wireless NIC, dan video adapter. Nah, jika ini bisa dipasang NIC-nya, kita baut, lalu wireless NIC kita baut juga, dan video adapter lalu dibaut. Nah, setelah itu ada internal drives. Ini untuk memasang HDD-nya, hard disk drive. Setelah itu dipasang screws-nya. Ini tidak bisa ya. Lalu ada drives in external bus untuk memasang optical drive dan floppy drive. Lalu di internal cables, ini untuk memasang kabel, pata kabel.
kita pasangkan. Lalu ada floppy kabel, kita pasangkan. Dan SATA kabel, kita pasangkan. Kita sesuaikan. Oke, baik. Setelah itu kita ke eksternal kabel. Kita copoti dulu. Nah, casingnya juga dicopot. Nah, jadi setelah semua komponen ini sudah terpasang dalamnya, setelah itu kita pasangkan casing panel. Lalu kita baut. Kita pasangkan kabel monitor. Kita sesuaikan. Lalu keyboard. Lalu mouse. Lalu ada kabel USB. Ada Ethernet. Ada wireless antenna. Dan terakhir power card. Kita sesuaikan. Baik, selesai. Itu tadi cara merakit PC komputer dengan Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.